Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan pada Jurnal Kotim. Kali ini bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi selengkapnya. Berbagai upaya dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota Waringin Timur dalam membangkitkan gerakan peduli lingkungan hidup. Dimulai dari lingkungan sekolah, gerakan itu diharap bisa membudaya hingga di lingkungan masyarakat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kota Waringin Timur akan memperkuat pembinaan dan pendampingan bagi seluruh desa. Hal ini untuk mencegah adanya kepala maupun perangkat desa yang tersandung masalah hukum. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur mengumumkan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih masa jabatan 2025-2030. Pengumuman disampaikan melalui rapat paripurna yang digelar pada Senin pagi. Sopir kendaraan angkutan berat di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, berharap agar Jalan Muhammad Hatta atau Lingkar Selatan segera diperbaiki. Rusaknya jalan membuat sopir enggan melintas karena rawan kecelakaan. Guna memfasilitasi warga untuk bisa mengakses buku secara gratis, sekelompok anak muda di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur membuka lapak baca buku di Taman Kota. Hal ini juga sebagai upaya dalam menggelorakan minat baca di daerah setempat. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar pembinaan dan penguatan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah dan kelembagaan sekolah adiwiyata. Kegiatan ini diikuti hampir 200 sekolah, mulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar hingga menengah atas di daerah setempat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Waringin Timur, Marjuki, mengatakan gerakan yang melibatkan sekolah ini bertujuan meningkatkan kesadaran peduli lingkungan di kalangan pelajar. Melalui program gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup, diharapkan sekolah-sekolah dapat menjadi contoh dalam upaya pelestarian lingkungan, serta menciptakan budaya hidup bersih serta hijau di lingkungan sekitar. Lagi harapan kita dari kegiatan ini memang betul-betul ya, terutama ya kita mulai dari sekolah karena di sana itu memang satu lembaga pendidikan untuk peduli ya terhadap lingkungan hidup. Jadi bukan hanya sisi kebersihan, tetapi juga banyak halnya ya terkait dengan lingkungan hidup. Jadi harapan kita ya dengan kegiatan ini lingkungan ya, baik itu di sekolah, ya di sekitar sekolah, di masyarakat, itu betul-betul melibatkan semua komponen. Dalam kegiatan itu juga dilakukan penyerahan penghargaan adiwiyata kepada sejumlah sekolah. Penghargaan diberikan dalam berbagai kategori, mulai dari adiwiyata tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi sekolah-sekolah lain untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta menerapkan prinsip-prinsip adiwiyata secara berkelanjutan. Alhamdulillah sekolah kami banyak yang dikerjakan, diantaranya mengkader siswa untuk menjadi duta adiwiyata, kemudian mengkampanyekan tentang kebersihan lingkungan, kecintaan kepada lingkungan hidup. Terutama kita menyikapi 3 isu planetari, krisis planetari yang 3. Yang pertama tentang polusi, tentang diversity loss, berkurangnya keanekaragaman hayati, dan juga perubahan iklim yang sangat ekstrim. Sehingga kita dengan adanya gerakan ini kita harapkan siswa memiliki rasa kepedulian yang tinggi dan nanti rasa tanggung jawab dan kecintaan kepada lingkungan. Kegiatan pembinaan dan penguatan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup berlangsung selama 3 hari. Peserta mendapatkan berbagai materi terkait program adiwiyata, serta strategi dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Mashud Badarudin, Hayat TV.
Belum lama ini Polres Kota Waringin Timur menetapkan mantan Kepala Desa Bamadu, Kecamatan Pulau Hanaut berinisial R, sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi dana desa. Kasus tersebut telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur dan berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kota Waringin Timur, Raihansa mengaku prihatin agar hal serupa tidak terulang. Pihaknya akan memperkuat pembinaan dan pendampingan desa. Program-program untuk mencegah potensi penyelewengan anggaran dana desa juga akan ditingkatkan, termasuk salah satunya melalui program Jaga Desa yang bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri setempat untuk memonitoring penggunaan dana desa. Raihansa mengimbau para kepala serta perangkat desa agar lebih berhati-hati dalam mengelola pemerintahan desa, terutama dalam pengelolaan anggaran desa. Transparansi sangat dibutuhkan dalam mencegah adanya praktik korupsi. Kami berprihatinlah terhadap seluruh kepala desa, baik kepala desa yang menjabat ataupun yang banyak mantan kepala desa yang dulu. Nah, ini perlu kehati-hatian kita di dalam mengelola pemerintahan desa, terutama mengelola anggaran desa, keterbukaan, jalankan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Kalau pelatihan setiap tahun itu ada. Setiap tahun ada, baik dari kabupaten ataupun dari provinsi. Nah, ini berkaitan dengan fokus penggunaan dana desa di tahun 2025, ada beberapa poin. Ini juga kami sudah membuat surat edaran di bulan Januari kemarin. Setelah Permendes itu turun, kami membuat edaran ke seluruh desa. Ini fokus-fokus penggunaan desa dan prioritas-prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2025. Raihansa berharap tidak ada lagi kepala maupun perangkat desa tersandung hukum dalam pengelolaan anggaran desa, baik akibat ketidaktahuan maupun kelalaian, terlebih jika dilakukan atas dasar kesengajaan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur mengumumkan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih masa jabatan 2025-2030. Pengumuman disampaikan melalui rapat paripurna yang digelar pada Senin pagi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar rapat paripurna penyampaian pengumuman penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih masa jabatan 2025-2030. Rapat yang dipimpin oleh Rimbun selaku Ketua DPRD Kota Waringin Timur juga mengumumkan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026. Berdasarkan hasil pilkada dan rapat pleno oleh KPU Kota Waringin Timur, pasangan Haliki Nur dan Irawati terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur. Pasangan dengan jargon Harati ini meraih 89.220 suara atau 39,59% dari seluruh suara sah. Haliki Nur yang kembali dipercaya memimpin Kota Waringin Timur pada periode kedua, bertekad mewujudkan visi dan misinya demi kesejahteraan masyarakat. Namun yang menjadi tantangan yaitu adanya efisiensi anggaran mencapai 141 miliar rupiah lebih. Kita akan penyesuaian lagi, mana program-program kita yang sangat prioritas itu yang kita petakan dulu. Mana yang bisa kita pensi, misalnya seperti perjalanan dinas, itu rapat-rapat, konsultasi yang tidak perlu ya kita tiadakan. Kita penghematan untuk bagaimana anggaran yang terbatas itu untuk betul-betul menjadi tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan kita. Tentunya bupati, wakil bupati terpilih itu ada visi misi. Ini nanti kita akan berkolaborasi dengan DPRD bagaimana visi misi ini bisa kita laksanakan dengan situasi dan kondisi apapun. Karena kita pernah mengalami juga dulu waktu kita baru-baru dilantik kita menghadapi COVID-19. Kalau sekarang hanya efisiensi. Kalau dulu COVID itu luar biasa. Tidak hanya hampir semua stagnan, tapi saat ini semua berjalan normal. Hanya perlu efisiensi. Sebagai Ketua DPRD Kota Waringin Timur, Rimbun berharap
Haliki Nur dan Irawati bisa mewujudkan aspirasi masyarakat meski dengan kemampuan anggaran yang terbatas. Sebagai lembaga legislatif, pihaknya siap mendukung program pemerintah kabupaten yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasti kita punya harapan di samping dengan aspirasi masyarakat bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih punya komitmen untuk bisa melayani masyarakat dengan baik dan bagaimana bisa mendengar aspirasi masyarakat baik di perkotaan maupun daerah pedalaman dengan kemampuan anggaran kita ya dari tahun awal 2025 sampai 2030 ini bisa mengaburkan atau mengakomodir mimpi-mimpi masyarakat bisa sejahtera di kabupaten ini. Kami di PRD mendorong ya, kami tetap bagaimana pemerintah daerah ini bisa bekerja maksimal menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagai kepala daerah terpilih yang gugatannya ditolak Mahkamah Konstitusi, Haliki Nur dan Irawati rencananya akan mengikuti pelantikan serentak oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kerusakan Jalan Muhammad Hatta atau Lingkar Selatan Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur terus menjadi momok khususnya bagi sopir kendaraan angkutan berat. Dari tahun ke tahun, kerusakan jalan sepanjang kurang lebih 2 km itu semakin parah. Upaya perbaikan secara darurat sebenarnya pernah berulang kali dilakukan, namun karena tidak dilakukan secara permanen, maka jalan kembali rusak. Kerusakan parah jalan provinsi itu tidak jarang menimbulkan kecelakaan, mulai dari kendaraan yang terguling hingga rusaknya komponen kendaraan karena melewati jalan berlubang. Dan saat musim hujan, jalan Lingkar Selatan ini berubah menjadi kubangan. Kondisi itu membuat tidak banyak kendaraan berat yang melintas jalan Lingkar Selatan. Sebagian besar sopir terpaksa memilih jalan dalam kota Sampit, meski hal tersebut juga rawan menimbulkan kecelakaan dan membuat jalan dalam kota cepat rusak. Kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah terpilih periode 2025-2030, para sopir berharap agar pemerintah provinsi bisa segera melakukan perbaikan jalan secara permanen. Hal itu demi menunjang kelancaran distribusi barang. Terganggu juga merasa aja tentang jalan ini. Tahun ke tahun kayak gini juga. Jadi orang rumah pun kalau mau kerja, apalagi kalau musim hujan, udah banjir ini. Masa ini jalan lintas provinsi, masa sampai kayak gini tahun ke tahun. Masalah guling, patah belombongan, jadi sangat mengganggu. Apalagi kalau udah mobil kita rusak, jalan ini nggak dapat lagi upah, merugikan. Ya harapan sama Pak Gubernur lah, tolonglah diperhatikan jalan provinsi kita ini. Karena kami sebagai driver, supir, karena kami kalau masalah jalan ini sangat terganggu. Ya kalau bisa segera dibaiki jalan lintas di jalan provinsi ini. Dengan dilakukannya perbaikan jalan Lingkar Selatan Sampit, para sopir meyakini tidak ada lagi kendaraan bertonase besar melintas jalan dalam kota Sampit. Selain meminimalisir kecelakaan, konstruksi jalan dalam kota Sampit juga akan bisa bertahan lama. Mashud Badarudin, Hayat TV. Di tengah keramaian Taman Kota Sampit pada Minggu pagi, aktivitas berbeda terlihat di salah satu sudut ruang terbuka hijau tersebut. Di atas terpal berwarna hijau, sekelompok pemuda dan anak-anak tampak asyik memilih dan membaca buku. Di atas alas itu terdapat berbagai jenis buku digelar, mulai dari novel, komik, sejarah hingga buku anak-anak dan lainnya.
Sebuah spanduk juga berdiri menandai aktivitas lapak baca buku gratis. Lapak baca buku gratis yang sudah berjalan 1 tahun lebih ini dikelola oleh 2 komunitas, yaitu komunitas Teras Baca Merdeka dan Mentayang Membaca yang beranggotakan 15 orang anak muda dari kalangan pekerja dan mahasiswa. Lapak baca buku yang buka setiap minggu pagi ini dilakukan agar masyarakat dapat mengakses buku bacaan secara gratis di area publik. Dengan mudahnya akses bacaan, jadi kawan-kawan bisa mendapatkan akses bacaan yang lebih bermutu gitu. Sama ya di satu sisi memang meningkatkan nilai tingkat baca di Kota Sampit gitu. Dan ini salah satu usahanya, dan juga untuk mengisi luang waktu di lapak gitu, kita ngajak anak-anak untuk mewarnai gitu. Kadang-kadang kita juga mendongeng gitu. Lapak baca buku gratis ini awalnya berjalan hanya dengan mengandalkan buku-buku pribadi milik anggota komunitas. Seiring berjalannya waktu, jumlah buku terus bertambah dengan datangnya sumbangan dari donatur. Misi utama dari dibukanya lapak baca buku gratis ini adalah untuk meningkatkan minat baca bagi kalangan pemuda dan anak-anak. Ya pasti datang dari kerasaan ya Pak ya. Soalnya kan di sini tuh akses bacanya itu kan lumayan susah. Harga buku tuh jauh lebih mahal daripada di Jawa. Terus kalau hari libur gitu kan, saya sebagai pekerja dan teman-teman saya juga sebagai pekerja gitu nggak bisa ngakses buku di perpustakaan daerah karena mereka libur setiap weekend gitu kan. Jadi ini juga terinspirasi dari teman-teman perbukuan saya di Jawa karena mereka juga punya gerakan yang sama seperti ini gitu. Dan akhirnya tuh yang jadi percikan api gitu Kak buat ngedirinnya di sini. Selain membuka lapak di Taman Kota Sampit, mereka juga memajang koleksi buku-buku tersebut di 2 kafe yang ada di Sampit. Buku-buku itu juga bisa dipinjam dengan menghubungi akun Instagram 2 komunitas tersebut. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mau undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.